Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sekarang materi selanjutnya atau bab selanjutnya, yaitu Darsus Tsani tentang anwa'ul hal. Ya, udah terlihat ya share screen saya di sini. Itu dulu. Anwa'ul hal, macam-macam hal. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu hal, sahibul hal, dan bagaimana ketentuan mengenai hal dan sahibul hal ya. Sekarang kita masuki pembahasan selanjutnya, Darsus Tsani tentang anwa'ul hal, macam-macam hal. Kita kaidah al-hal salah satu anwa. Hal itu ada 3 macam. Pertama, hal mufradah, hal yang dia hanya satu kata. Intinya dia bukan jumlah atau syibhu jumlah ya. Contohnya ada zairani masruroini. Dua pengunjung itu kembali dengan bahagia. Lalu yang kedua, hal jumlah wahia nau'an, ada 2 macam, yaitu jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Hal syibhu jumlah itu ada 2 juga, al jar wal majrur serta dzaraf. Oke. Wal hal jumlah labudda an tashtamila ala rabitin yarbituha bima qablaha. Hal jumlah itu wajib mengandung robit atau sesuatu yang menghubungkan antara hal tersebut dengan jumlah sebelumnya. Warrobit, robit itu boleh berupa ad-dhamir, warrobit ad-dhamiru. Robit itu boleh berupa ad-dhamir, atau wawu wad-dhamir, wawu dan dhamir, awil wawu faqat atau wawu saja, awil wawu wa qad atau wawu dan qad. Oke, sahibul hal labudda yakuna ma'rifah. Sahibul hal itu wajib berupa isim ma'rifah. Berarti masih sama ya. Baik dia mau berupa hal jumlah, hal mufrad atau hal syibhu jumlah, itu semua sahibul halnya wajib berupa isim ma'rifah. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Hal mufrad sebenarnya kemarin sudah kita bahas panjang lebar ya. Sekarang apa kita coba. Nah, ini juga ya sama ya. Contohnya ada zaironi masruroini. Artinya adalah 2 pengunjung telah kembali dengan bahagia. Kita iropi. Ada itu adalah fi'lul madhi. Lalu az-zaironi itu sebagai al-fa'il ya. Lalu masruroini. Nah, ini yang menjadi hal. Sama seperti yang pertemuan sebelumnya, bahwanya hal itu harus berupa nakiroh mansubah. Dan ini sama ya, nakiroh dia tidak ada alif lamnya. Mansubah, dia mansubil ya, karena dia li'annahu musanna. Dia mansubnya menggunakan huruf ya, karena dia berupa musanna. Dan ini kita tahu masruh ini untuk mendeteksi siapa sahibul halnya, kita harus tahu dulu apa jumlahnya, maksudnya mufrad, musanna atau jama', mudzakkar atau muannas. Dan ini adalah musanna mudzakkar. Ya, musanna mudzakkar. Berarti sahibul halnya adalah kita lihat lafaz sebelumnya yang itu merupakan musanna mudzakkar. Apa itu? Yaitu az-zaironi. Az-zaironi, 2 pengunjung, dia musanna, tidak ada tak marbutoh di situ, tidak ada tak yang menunjukkan dia muannas, maka dia adalah mudzakkar. Berarti sama ya, cocok musanna mudzakkar. Dan ini ada alif lam, berarti dia ma'rifah. Oke, cocok ya. Selanjutnya, kita lihat contoh yang di amsilahnya. Ini sebenarnya udah dibahas kemarin, tapi nggak apa kita ulang ya. Qassa Yusuf ru'yahu muta'ajiban. Artinya Yusuf menceritakan mimpinya dengan heran. Oh ya, ini tuh judulnya tentang hal mufrad. Saya kasih judul dulu. Al-hal al-mufrodah. Dia nih hal ini muannas ya.
Al-hal al-mufradah. Ini judulnya hal mufradah. Hal mufradah itu dia bukan berarti harus isim mufrad ya. Hal mufradah itu yang penting dia tidak jumlah juga tidak syibhu jumlah, atau bisa juga kita katakan hal mufradah itu berarti dia hanya satu kata. Satu kata ini dia bisa berupa musanna, mufrad ataupun jamak. Nah, yang ada zaironi ini yang contoh dia mufrad tapi dia musanna ya. Nah, kalau qasa Yusuf ru'yahu muta'ajiban ini contoh hal mufrad yang dia mufrad. Mufrad ya, ya satu tunggal ya. Ini udah kita bahas juga sebenarnya kemarin. Kita iropi qasa itu adalah fi'lul madhi ya. Yusuf itu sebagai al-fa'il, ru'yahu itu sebagai maf'ulun bih ya. Ru'yahu dia sebagai maf'ulun bih. Nah, muta'ajiban dari bentuknya kita tahu dia nakiroh mansubah, berarti dia yang menjadi hal ya, karena bentuknya dia nakiroh mansubah. Kemudian dia adalah mufrad mudzakkar. Akhirnya kita cari lafaz sebelumnya mana yang kira-kira cocok untuk menjadi hal yang bentuknya juga mufrad mudzakkar. Apa itu? Yaitu Yusuf. Dan Yusuf sini dia sebagai al-fa'il di jumlah sebelumnya ya. Kalau Az-Zairani ini sama ya, dia juga fa'il. Hmm, Yusuf karena dia alam nama orang, maka dia juga ma'rifah. Itu, oke? Contoh ketiga yang masih hal mufrad juga adalah hamalal musafiruna. Hamalal musafiruna Yusufa farihina. Hamalal yusafirunya hamalal musafiruna Yusufa farihina. Oke, artinya adalah para musafir membawa Yusuf dengan bahagia. Kemarin kita sudah di pertemuan sebelumnya kita udah bahas hamalah. Hamalah itu adalah fi'lul madhi, ya kan? Lalu al-musafiruna itu fa'ilnya, fa'il marfu bil waw karena dia jamak mudzakkar salim. Lalu Yusuf itu sebagai maf'ulun bih. Farihina. Farihina di sini enggak pakai ya. Farihina dia sebagai hal. Tahu dari mana? Karena dia nakiroh mansubah. Dia nakiroh dan dia mansubah. Jamak mudzakkar salim mansubil ya. Ya. Jamak mudzakkar salim berarti dia bentuknya adalah jam'ul mudzakkar. Kita lihat lafaz sebelumnya jamak mudzakkar. Nah, sohibul halnya berarti mana yang jamak mudzakkar juga, yaitu al musafiruna. Berarti dia adalah si fa'il. Nah, sekarang seperti yang sudah dijelaskan ya, ini yang bahagia ini kan tentu tidak hanya musafir. Yusuf juga bahagia ketika ada orang yang berhasil atau yang menyelamatkan dia dari dalam sumur itu. Maka kita bisa mengetahui bahwasanya Yusuf juga bahagia telah keluar dari sumur. Para musafir juga bahagia telah menemukan orang yang mana itu nanti kan jadi budak dijual. Para musafir mendapatkan uang begitu. Jadi kita bisa katakan bahwasannya yang menjadi sohibul hal sini tidak hanya musafir tapi plus Yusuf gitu. Yang mana sini Yusuf sebagai al-maf'ulun bih. Dia sebagai maf'ul bihnya. Berarti sohibul halnya pada contoh yang ketiga ini dia adalah si fa'il dan si maf'ul bih bersamaan. Kalau di dua contoh sebelumnya sohibul halnya itu hanya si fa'ilnya saja. Dan yang dua ini ada maf'ul bih tapi dia tidak menjadi sohibul halnya ya. Jadi sebagaimana ketentuan yang ada di bab apa yang sudah kita terangkan bahwasanya sohibul hal boleh fa'il saja, boleh maf'ul bih saja atau si fa'il dan maf'ul bih secara bersamaan gitu. Sekarang kita masuk contoh apa bukan contoh ya apa untuk pembagian yang kedua yaitu al-hal salah nih kayaknya dia. Maaf.
Hmm. Gimana sih ini? Al-hal al-jumlah. Nah, hal jumlah itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah jumlah apa ini? Yufakiruna berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Oke. Contohnya, jalasa ikhwatu Yusuf yufakiruna fil kaidi lahu. Artinya, saudara Yusuf duduk, ya kan, jalasa saudara, jalasa duduk, ikhwat Yusuf, saudara Yusuf, yufakiruna, dengan memikirkan, kayak sambil gitu ya mungkin ya. Mungkin dengannya saya kurung untuk yang contoh ini. Dengan memikirkan apa ya, rencana, kait itu kayak makar atau tipu daya sih biasa secara arti, tapi maksudnya ini memikirkan sebuah rencana, memikirkan rencana terhadap Yusuf. Aduh, maaf ya. Apa sayang? Iya, diulang aja. Teh, maaf ya. Ini channelnya ala kadarnya. Oke, saudara Yusuf duduk dengan rencana terhadap Yusuf. Sekarang kita iropi. Jalasa itu adalah fi'lul madhi. Oke. Jalasa fi'lul madhi. Ikhwatu Yusuf itu sebagai al-fa'il. Ya. Dia fa'ilnya ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf. Nah, sekarang di sini ada jumlah baru lagi. Apa itu? Yaitu yufakiruna. Yufakiruna itu adalah fi'lul mudhari plus apa? Plus al-fa'il. Fa'ilnya domir apa? Domir hum gitu. Yufakiruna itu adalah fi'il mudhari, ya kan, betul kan? Fi'il mudhari, dan itu ada fa'ilnya juga, yaitu domir hum. Fi'il kayak di lagu nggak usah kita lanjutkan ya i'rabnya, karena poinnya ada di dua hal ini gitu. Saya ingin kita fokus di dua jumlah ini. Dalam bahasa Arab, dalam nahwu itu, dia kalau ada jumlah itu seharusnya ya udah jumlah sendiri ya. Jumlah dasar itu kan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Maaf, ini salah nih. Tapi ini jumlah fi'liyah. Nah, ini contoh yang jumlah fi'liyah. Jadi jumlah dasar atau susunan kata yang dasar dalam bahasa Arab kalau nggak fi'liyah ismiyah. Kalau fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nanti kita boleh menambahkan keterangan tempat, keterangan waktu, yang mana itu nanti bisa jadi dzaraf, atau kita tambahkan seperti ini hal. Nah, jika beberapa apa ya, posisi jumlah tuh tadi apa sih istilahnya ya, i'rabnya ya, nggak i'rab juga ya. Kayak jumlah itu misal ternyata dia ada hubungannya dengan jumlah sebelumnya, maka itu nanti punya hubungan sendiri, punya apa ya, kayak i'rab tersendiri. Jadi gini dah, jalasa itu kan fi'il madhi, ikhwatu Yusuf fa'ilnya. Ya, lalu ada yufakiruna, itu juga fi'il mudhari, ada fa'ilnya juga. Ada dua jumlah sini. Pertanyaannya, apakah dua jumlah ini memiliki hubungan atau dia berdiri sendiri-sendiri? Jadi istilah kata koloannya tuh jumlah istinafiyah kalau nggak salah, istinafiyah ya. Saya belum murojaah ya, maaf. Istinafiyah kalau nggak salah. Itu berarti jumlah yang dia berdiri sendiri, yang dia tidak memiliki hubungan dengan jumlah sebelumnya. Dia adalah jumlah yang berada di permulaan kata, permulaan susunan kata. Kalau di kita mungkin misal bikin sebuah tulisan gitu ya, itu tuh kayak di awal paragraf. Yang mana jumlah ini tuh nggak ada hubungan dengan jumlah sebelumnya. Atau setelah titik. Tapi terkadang kan itu masih ada hubungannya. Nah, anyway, untuk yang jumlah ini, yufakiruna itu masih ada hubungan dengan jumlah jalasa ikhwatu Yusuf. Hubungannya apa? Hubungannya adalah hmm, ini dia. Yufakiruna itu sebagai hal lil jumlah qoblaha gitu.
Jadi jumlah yufakiruna itu statusnya adalah hal bagi jumlah sebelumnya. Maksudnya hal gimana? Kemarin kita udah bahas hal itu adalah eh, menceritakan atau sifat yang menjelaskan kondisi seseorang ketika mengerjakan fiil tersebut. Nah, jalasa ikhwatu Yusuf ini kan udah fiil ya, udah jumlah yang mana saudara Yusuf itu duduk. Duduk ini kan macam-macam. Bisa duduk sambil bersender, dia santai nggak mikirin apa-apa. Nah, duduk sambil megang HP, nonton YouTube misal, atau duduk-duduk sambil memikirkan pelajaran, memikirkan utang, atau memikirkan apapun itu. Jadi orang ketika duduk itu juga bisa plus pekerjaan yang lainnya gitu. Nah, pekerjaan lainnya dalam jumlah ini adalah dia sambil memikirkan bagaimana nih rencana kita yang akan kita perbuat terhadap Yusuf begitu. Maka yufakiruna ini adalah halnya jalasa ikhwatu Yusuf. Karena ini hal jumlah, dia tidak diwajibkan atau bahkan tidak harus nakiroh mansubah. Karena ini jumlah, ya udah dia jumlah tersendiri. Dan ingat, yufakirun itu kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu hanya bisa dinasobkan dan dijazmkan dengan amil nasib ataupun amil jazm. Di sini dia kondisinya statusnya adalah sebagai hal. Hal itu kan mansub. Nggak bisa kita berkata yufakiruna lalu nunnya kita buang karena dia adalah af'alul khomsah, mansubnya bihadfin nun, dengan membuang nun lalu kita bilang yufakirus gitu saja, itu tidak bisa karena tidak ada amil nasib sebelumnya. Jadi sekali lagi salah satu kaidah yang perlu diingat adalah bahwa fi'il mudhari itu hanya bisa dinasobkan dan dijazmkan dengan amil nasib dan amil jazim. Ketika kondisinya dia di jumlah ini sebagai hal, dia tidak bisa kita mansubkan secara lafat. Nanti hanya fi mahali gitu aja ya. Oke, kembali ke sini. Jadi hal jumlah. Yufakiruna statusnya itu sebagai halnya jumlah sebelumnya. Maka dia dinamakan hal jumlah gitu. Halul jumlah lil jumlah qoblaha. Hal jumlah terhadap jumlah sebelumnya. Nah, di sini di kaidah dikatakan, nah kalau udah gini sohibul halnya kita nggak usah mikirin lagi ya. Karena bisa jadi nanti itu berbeda. Sohibul halnya, intinya kalau udah hal jumlah itu kita nggak perlu mencari tahu siapa sohibul halnya. Tapi ada yang perlu kita ketahui, yang harus kita cari tahu apa yaitu ar-rabit. Lihat di sini kaidahnya, wal hal jumlah labudda an tashtamila ala rabitin. Jadi hal jumlah harus mengandung rabit atau penghubung antara hal jumlah dengan jumlah yang dihalkan begitu. Nah, di sini ar-rabitnya adalah arobitnya apa? Di sini pilihannya bisa domir, wawu dan domir, wawu saja atau wawu dan pod. Nah, di sini tidak ada wawu, yang ada adalah ad-domir. Nah, nggak ada wawu kan? Wa yufakiruna nggak ada wawunya. Kalau mau ya mungkin kita bisa nambahi wa, tapi di sini nggak ada ya sudah. Berarti robitnya itu hanya domir saja. Oke, untuk menambah pemahaman, kita jelaskan contoh selanjutnya yaitu la yuhibbuna mislahuma. Waduh, maaf ya kalau agak bising ya. Ini amatiran saya. Wa nahnu usbah. Oke, artinya adalah dia ini laki dan maksudnya adalah si ayah ya. Nabi Yakub ya kalau nggak salah. Kisahnya tuh kan Nabi Yakub ya namanya. Itu pilih kasih ya. Dia si ayah tidak mencintai kita seperti mereka berdua. Padahal kita adalah saudara kandung. Sekarang kita irobi. La yuhibbuna. eh ini banyak ya. Ini adalah fi'lul mudhari' plus al-fa'il huwa ya. Di situ ada fa'il huwa plus al-maf'ul maf'ulun bih nahnu. La yuhibbuna uhibbuka la yuhibbuna iya. Mislahuma ini maf'ul bih kedua. Maf'ul bih itu ada beberapa kata yang memang dia memerlukan dua maf'ul bih ya. Al-maf'ulun bih asani. Atau dzaraf ya, Allah alam. Atau kita lewati aja ya, maaf saya takut salah. Ini kalau nggak
uhibbuka misla Zoro, tapi Zoro zaman makan Allah alam lah. Kita lewati saja, maaf ya. Tolong yang tahu ini apa komen ya. Ini misalnya i'rabnya sebagai apa? Kita saling belajar lah. Nah, sekarang ada wa nahnu, usbah. Oke. Oh ya, yufakiruna karena ini terdiri dari fi'il dan fa'il berarti dia adalah halul jumlah al-fi'liyah. Nah, wa nahnu usbah ini terdiri dari nahnu isim di awal jumlah berarti dia sebagai mubtada. Plus usbahnya adalah khobar ya. Pasti dipisah nggak apalah. Wa nahnu usbah. Nah, status dia itu sebagai apa? Kita lihat apakah jumlah, kan ada dua jumlah berarti jumlah fi'liyah la yuhibbuna dengan jumlah ismiyah nahnu usbah. Pertanyaannya, apakah jumlah yang kedua memiliki hubungan dengan jumlah pertama? Jawabannya ternyata ada. Apa itu? Sebagai hal. Karena dia berupa jumlah, berarti dia halul jumlah al-ismiyah. Dia adalah hal jumlah ismiyah terhadap atau dia hal bagi jumlah sebelumnya. Allah dia si ayah tidak mencintai kita seperti mereka berdua, seperti Yusuf dan Benjamin gitu. Wa nahnu usbah, padahal kan kita saudara. Jadi kondisi ketidakcintaan itu, kondisi orang-orang ini ya, kondisi Yusuf, Benjamin dan saudara yang lainnya ini itu adalah kandung. Berarti dia kan hal menceritakan kondisinya ya. Maka karena dia susunannya nahnu usbah itu terdiri dari terdiri dari mubtada dan khobar, berarti dia bukan hal mufrad, dia tidak satu kata, dia dua kata. Yang mana itu terdiri dari mubtada khobar berarti dia jumlah ismiyah gitu. Maka ini adalah halul jumlah al ismiyah. Sekarang karena dia hal jumlah, kita harus cari tahu ada robitnya tidak. Apa robitnya? Yaitu al wawad domir. Gitu. Di sini robitnya adalah wawu dan domir. Ya. Contoh selanjutnya. Ta'allaqa Yusuf bil habli war rajulu yukhrijud dalwa. Ta'allaqa Yusuf bil habli war rajulu yukhrijud dalwa. Iya. Artinya adalah Yusuf bergelantungan di tali dan lelaki mengeluarkan ember. Maksudnya saat lelaki itu mengeluarkan ember, atau kita balik, kita urutkan ini. Saat Yusuf itu bergelantungan atau berpegangan terhadap, berpegangan ke tali, si laki itu lagi mengeluarkan ember. Jadi ada dua pekerjaan dalam satu waktu. Pekerjaan pertama adalah Yusuf bergelantungan atau berpegangan dengan tali. Pekerjaan dua adalah si laki-laki ini dia mengeluarkan ember. Ada dua pekerjaan, ya kan? Sekarang kita iropi. Ta'allaqo. Ta'allaqo ya ta'allaqu, dia adalah fi'lul madhi. Ya. Ta'allaqo Yusuf. Yusuf itu sebagai al-fa'il. Bil habli, kita nggak usah ngebahas itu karena pokoknya kita mencari tahu apakah ada dua jumlah atau tidak ya. Warrojulu, ini kalimat isim di awal jumlah, berarti dia adalah mubtada. Kan udah selesai, ta'alaqa Yusuf udah selesai nih jumlahnya, ada fil ada fa'il, dan ta'alaqa bukan termasuk jumlah muta'addi yang memerlukan maf'ul bih, berarti kita tidak perlu mencari tahu mana maf'ul bihnya. Nah, lalu tahu-tahu ada jumlah baru lagi nih, ada kata warrojulu yukhrijud dalwa. Oh, ini adalah jumlah juga nih. Arrojulunya sebagai mubtada, yukhriju ini buat yang mungkin expert ya, karena sebenarnya ini udah mustawa nahwu mustawa robi, berarti seharusnya dia udah paham nahwu dari mustawa sani salis ya. Di situ ada diterangkan tentang namanya khobar jumlah, sama mirip-mirip dengan hal jumlah ini. Nah, yukhriju karena ada mubtada berarti harus ada khobar. Khobarnya mana di lafadz ini, kan udah sampai titik ya, yukhrijud dalwa. Berarti kita cukup mencari mana khobarnya tuh ya sepanjang lafadz ini aja, dari tiga lafadz ini mana yang menjadi khobar. Ad-dalwa ini dia di fathah, berarti dia nggak mungkin khobar karena khobar itu marfu bidhamah. Berarti yuhriju ini dia adalah khobar. Nah, khobarnya itu adalah khobar jumlah fi'liyah.
Kenapa? Karena dia khobarnya ini terdiri dari fi'il fa'il maf'ul bih juga. Jangan bingung ya. Jadi ada 3 jumlah. Oke, nanti akan saya perhatikan. Akan saya jelaskan satu-satu, maaf. Khobar jumlah fi'liyah. Karena yuhriju itu terdiri dari fi'il mudhari ya plus fa'il huwa yang kembali ke lafaz ar-rajul, si mubtada'nya. Dan lelaki mengeluarkan ember. Yang ngeluarin siapa? Si laki kan, si rojul ini gitu. Berarti lafaz yuhriju itu adalah fi'il mudhari yang fa'ilnya itu adalah domir huwa yang kembali ke lafaz ar-rojulu. Itu. Akhirnya ad-dalwa itu sebagai al-maf'ulum bih. Oke. Di sini ada 3 jumlah. Ya. Al-jumlah al-ula, jumlah pertama itu adalah ta'allaqa Yusuf. Al-jumlah at-tsaniyah, jumlah keduanya adalah ar-rajul yukhriju. Lalu al-jumlah ats-tsalitsah, jumlah yang ketiga itu adalah yukhrijud dalwa. Berarti di sini ada 3 jumlah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jumlah yang belakang itu berhubungan dengan jumlah yang sebelumnya, gitu ya? Kita lihat ar-rajulu yukhrijud dalwa itu hubungan dengan jumlah sebelumnya adalah dia sebagai khobar, khobarnya ar-rajul. Ya, intinya ini adalah khobar ya. Ar-rajulu dalwa itu khobarnya ar-rajul. Ar-rajulu yuhrijud dalwa, ada nggak hubungan dengan jumlah sebelumnya? Ternyata ada. Apa? Dia sebagai hal. Ini yang masuk pembahasan yang kita bahas sekarang, darsus tsani anwaul hal. Nah, ar-rajulu karena dia dimulai dengan kalimah isim, yang berarti dia isim, kalimah isim di awal jumlah, berarti dia statusnya sebagai mubtada. Nah, kalau udah terdiri dari mubtada khobar, berarti dia jumlah ismiyah. Maka ar-rajul yuhrijul itu adalah hal yang bentuknya adalah al-hal, al-jumlah, al-ismiyah gitu. Dia adalah hal jumlah ismiyah. Siapa yang dihalkan? Yang dihalkan adalah jumlah ta'alaqa Yusuf. Ta'alaqa Yusuf kan sebelumnya nggak ada jumlah di sini. Kita cukup memperhatikan sebaris ini aja ya. Sebaris contoh ini aja, jadi nggak usah ngelirik yang bacaan sebelumnya yang lebih panjang lagi, nggak usah. Ta'alaqa Yusuf ini di awal ya sudah, berarti dia jumlah istinafiyahnya. Nah, maka di sini di contoh ta'alaqa Yusuf bil habli wa rajul yuhrijud dalwa itu terdiri dari 3 jumlah yang saling berhubungan. Jumlah paling akhir statusnya sebagai khobar, jumlahnya ar-rajul. Jumlah ar-rajul yuhrijud dalwa statusnya itu adalah hal jumlah ismiyahnya jumlah ta'alaqa Yusuf. Semoga Anda tidak bingung ya. Ya, intinya ini adalah contoh hal jumlah ismiyah. Kenapa ini jumlah ismiyah, Bu? Kan ada yuhrijunya. Karena dia dimulai dengan kalimah isim, lafaz ar-rajulu. Berarti dia sebagai mubtada, yang berarti dia adalah jumlah ismiyah. Gitu. Selanjutnya, kaifa oh ya, robit. Oke, kita belum masukkan ar-robit. Sekarang apa robitnya? Kan di sini ada hal ya, hal jumlah ismiyah. Robitnya apa? Kita lihat warrojulu. Arrojulu. Berarti kira-kira apa? Kita lihat di sini pilihannya kalau nggak domir, wawu dan domir. Domir tidak ada domir, ya kan? Rojul yuhrijud dalwa. Tidak ada domir yang kembali ke ta'alaqa Yusuf. Berarti bukan domir. Wawu wad domir. Tidak ada domirnya juga. Berarti apa? Al-wawu fakot. Berarti robitnya adalah al-waw. Gitu. Ya. Sekarang contoh ke selanjutnya yaitu kaifa. Kaifa yukhti'u Yusuf. Ini ya tulisannya. Maaf ya kalau ada gangguan suara yang lain. Kaifa yukhti'u Yusuf wa qad a'addahu Allahu lirisalah.
Artinya adalah bagaimana Yusuf salah padahal Allah, saya gedekan dulu. Bagaimana Yusuf salah padahal Allah telah menyiapkannya sebagai rasul. Oke, sekarang kita i'robi kaifa. Kaifanya tuh kalau istifham tuh dia ada beberapa. Saya kan nggak hafal ya. Ada beberapa istifham tuh yang dia tidak memiliki i'rob dalam jumlah. Jadi kita langsung fokus di yukhti'u-nya saja. Yukhti'u, yukhti'u itu adalah fi'lul mudhari ya, yang mana Yusufnya itu sebagai al-fa'il, sebagai fa'ilnya. Nah, waqad a'addahullah. Di sini ada lafadz waqad a'adda. Ini adalah fi'lul madhi. Ada hu, waqad a'addahu. Mana hu? Berarti ini adalah fi'lul madhi plus maf'ulun bih. Dia plus maf'ulun bih. Allahu, Allah kan yang menyiapkan, maka Allahnya sebagai al-fa'il. Ini nggak apa-apa ya, kita mendahulukan maf'ul bih, apalagi kalau berupa domir seperti ini. Nah, di sini ada dua jumlah. Jumlah fi'il mudhari' plus fa'il, yaitu yukhti'u Yusuf, dan jumlah fi'il madhi, maf'ul bih, dan fa'il, yaitu jumlah waqad a'addahullahu lirsalah. Sama seperti tadi, kalau ada dua jumlah yang bersampingan sini, jumlah terakhir kita harus pertanyakan, apakah jumlah yang kedua atau yang terakhir ini, dia memiliki hubungan dengan jumlah sebelumnya? Jawabannya ada. Apa hubungannya? Yaitu sebagai gimana tadi katanya saya? Dia sebagai hal ya. Tadi itu nggak saya perhatikan deh. Oke, gini aja. Ini adalah hal. Halul jumlah apa? Karena dia baru dimulai dengan fiil ya, fiil madhi berarti dia halul jumlah al-fi'liyah. Gitu. Dia adalah hal jumlah fi'liyah menghalkan jumlah sebelumnya. Karena dia hal jumlah, wajib ada robit. Apa robitnya? Robitnya wa dan qad. Kita lihat di sini pilihannya. Ada domir nggak yang kembali ke lafaz sebelumnya, yang kembali ke Yusuf? Tidak ada. Ada wawu dan domir. Domir tadi nggak ada. Wawu saja. Ini ada wawu saja. Nih, ada kan wawu aja. Wawu wa qad. Oh, ternyata pilihannya yang terakhir yaitu ini ada wawu dan qad. Maka robitnya adalah al waw wa qad. Lafaz qad. Gitu. Oke. Selanjutnya, contoh selanjutnya nomor 7. Ini adalah contoh al-hal shibahu jumlatin. Hal shibahu jumlah. Asya Yusuf fi sururin. Artinya adalah Yusuf hidup dalam kebahagiaan. Kita iropi. Asya itu adalah fi'lul madhi. Fi'lul madhi Yusuf itu sebagai al-fa'il ya. Nah, sekarang ada fi sururin. Saya biasanya selalu mengabaikan atau melewati irob yang huruf jer. Karena ini kita jelas-jelas ya babnya hal dan ini babnya tentang syibhu jumlah, maka kita harus memperhatikan dzaraf dan jer majur yang ada dalam jumlah tersebut. Maka nanti kalau pas di latihan kalian karena ini babnya ada tema tentang syibhu jumlah, dzaraf jer majurnya harus kalian perhatikan juga, siapa tahu dia yang menjadi hal. Fi sururin ini Asya Yusuf, Yusuf hidup. Hidup tuh biasanya kan mungkin kalau kita ngasih keterangan tambahan hidup di Jakarta, di Samarinda, atau di mana gitu ya, di sebuah pulau di Jawa. Nah, ini kan bukan keterangan tempat, tapi dalam fi sururin di kebahagiaan, dalam kebahagiaan kalau Indonesianya ya enaknya. Berarti kan dia menceritakan hal atau kondisinya Yusuf ketika hidup ini. Ternyata dia cocok untuk menjadi hal. Nah, karena dia dimulai dengan huruf jar fi, berarti di sini adalah hal shibahu jumlah. Kita lihat nih, di kaidah hal shibahu jumlah itu ada dua. Kalau nggak jar majrur, berarti dia dzaraf. Nah, ini contoh yang al-jaru wal majruru. Al-jaru, huruf jarnya adalah fi, al-majrur yang dijarkan itu adalah sururin. Gitu. Jadi ini adalah contoh hal shibahu jumlah. Ya.
untuk memudahkan kita ya mendeteksi ini tuh jadi hal atau sebagai kayak keterangan tempat. Kalian jangan sampai terkecoh. Ini mestinya di awal ya saya anukan. Hal hal itu adalah jawaban atas pertanyaan kaifa. Sekarang coba kita pertanyakan ini ya. Kaifa asya Yusuf? Kaifa asya Yusuf? Jawabannya adalah fi sururin. Cocok kan? Bagaimana hidupnya Yusuf gitu? Bagaimana Yusuf hidup di sana? Fi sururin. Oh, dia hidup dalam kebahagiaan. Maka nanti ada nih di sini. Nanti akan kita bahas di tadribat. Di situ kita disuruh memberikan beri dia apa namanya hal syibu jumlah. Maka itu kalian jangan sampai terkecoh dengan memberikan jawaban yang itu jawabnya kayak Aina ya, jawaban untuk pertanyaan Aina. Nanti aja lah kalau udah sampai situ kita bahas. Kemudian contoh yang terakhir, Ja'a ikhwatu Yusuf fauqa jamalihim. Artinya, saudara Yusuf datang di atas kuda mereka. Oke, Ja'a adalah fi'lul madhi. Ikhwatu Yusuf itu sebagai al-fa'il terdiri dari apa mudhaf ilaih ya, idhofah. Fauqa ini pakai fauqa. Fauqa itu bukan huruf jar ya, dia adalah dzaraf. Fauqa jamalihim ini yang menjadi hal. Karena dia dimulai dengan dzaraf berarti dia adalah hal syibahu jumlah. Dia sebagai hal syibahu jumlah. Nah, sama seperti yang tadi, ingat hal itu adalah jawaban untuk pertanyaan kaifa. Maka di sini kan kita bisa bertanya, kaifa ja'a ikhwatu Yusuf. Bagaimana saudaranya Yusuf datang? Oh, mereka datang fauqa jamalihim. Mereka datang di atas kuda mereka, begitu. Maka sini menjelaskan hay'ah atau kondisi ikhwatu Yusuf ketika dia melakukan fi'il ja'a, ketika dia datang. Oh, kondisi mereka itu adalah fauqa jamalihim, berada di atas kuda mereka, begitu. Gimana? Sampai sini bisa dipahami? Sekarang kita bahas tadribatnya. Sini baca ayat tersebut, cari mana hal mufrad. Oh, ini kalau hal mufrad kita udah bahas kemarin ya. Jadi silakan mungkin bisa direview di video sebelumnya bagaimana kita mendeteksi mengenai hal mufrad di sebuah jumlah ya. Tapi kayaknya ada yang enggak ini ada hal jumlah juga nih. Iya benar, ada hal jumlah. Ini yang nomor 3 nih jelas ya. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggil dia dan dia dalam kondisi saat malaikat memanggil, dia tuh kondisinya ngapain? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka yang menjadi hal jumlah itu adalah wa huwa qa'imun. Karena dimulai lafaz huwa berarti dia jumlah ismiyah. Huwa kalimat isim berarti dia hal jumlah ismiyah. Robitnya apa? Ada waw dan ada huwa. Berarti robitnya adalah wawu dan domir. Begitu. Sekarang tadrib sani. Ajib an kulli soal. Bijabah tashmil ala hal mufrad marrah wa hal marrah wa hal jumlah wa hal syibhu jumlah. Oke. Ini penjelasan at-tadrib asani. Kita jawab satu nomor ya. Kaifa taghallabal junud ala a'dahim? Bagaimana tentara itu mengalahkan musuh-musuhnya? Kita jawab dengan hal mufradahnya. Tuh lihat ini. Ini semuanya pakai lafadz kaifa karena hal itu adalah jawaban untuk kata tanya kaifa. Bagaimana menang? Mungkin taghallaba junud ala a'daihim masru. Mereka bahagia. Mengalahkan ya kan? Tentara mengalahkan musuhnya. Ketika mengalahkan itu dia setelahnya ya anggap ya. Mereka bahagia. Masrurina. Ya. Kok masrurina. Nah, mereka setelah mengalahkan itu
atau ketika mengalahkan, mungkin ya udah tinggal titik darah terakhir gitu mungkin ya. Itu dia bahagia sudah, tinggal satu lagi di musuh yang kita habisin. Lalu untuk hal jumlahnya, mungkin bisa kita anukan jawab dengan taghallabal junud ala a'daihim. Bisa pakai, ingat kalau udah hal jumlah berarti harus ada robit ya. Wahum atau taghallabal junud ala a'daihim yufakiruna, enggak. Ini aja. Wal usrah, wah enggak usah. Misalnya kisahnya Nabi aja deh. Warasulu yada'u lahum. Nah, boleh kayak gini. Ketika tentara itu mengalahkan musuh-musuh mereka, Rasul itu mendoakan mereka. Cocok ya? Bisa. Terus hal yang shibahu jumlah. Tentara mengalahkan musuhnya bid bidu'ain bi biddu'a minal muslimina. Nah, ini. Bisa kan pakai dorof. Yang penting kan dimulai dengan huruf jar. Nah, ini contohnya masing-masing ya. Kita tinggal mengisi ini dengan dorof, dengan hal, entah itu hal mufrad, hal jumlah, atau hal syibuhu jumlah. Sekarang penjelasan at-tadrib at-talis. Tadrib salis, penjelasannya. Qara'tul Qur'an afhamu maknahu. Perintahnya hawil hal jumlah mayati ila hal mufrad. Ini udah hal jumlah dipindah ke hal mufrad. Qara'tul Qur'an afhamu maknahu. Saya membaca Quran dan saya paham maknanya. Kita harus cari dulu mana nih yang menjadi hal. Qara'tul Qur'an afhamu maknahu. Halnya adalah lafaz afhamu maknahu. Ini kita rubah menjadi hal mufrad. Berarti kita rubah susunannya itu menjadi ya satu kata aja ya. Qara'tul Quran. Bagaimana? Fahiman. Ingat, karena ini adalah hal mufrad, berarti ada ketentuan yang harus kita jaga. Harus kita perhatikan. Apa itu? Yang namanya hal itu nakiroh mansubah. Dan sahibul hal itu harus ma'rifah. Nah, sahibul halnya adalah tu. Isim domir, berarti dia ma'rifah. Dan hal itu nakiroh mansubah. Maka nggak boleh ini kita kasih alif lam al-fahim, nggak boleh. Dia harus fahiman. Man bil fathi. Kenapa? Karena dia adalah mansub. Mansub bil fathah. Isim mufrad mansubnya bil fathah. Berarti qara'tul Qur'ana fahiman maknahu. Itu boleh langsung fahiman maknahu atau boleh kalian tambahin fahiman li maknahu ya, bebas. Oke, lanjutkan itu dengan cara ini. Jadi caranya itu boleh kalian mengambil isim fa'il dari fi'il tersebut. Afhamu itu kan fi'il mudhari'. Afhamu itu fi'il mudhari'. Bentuk isim fa'ilnya itu adalah fahiman. Jadi nanti kalian cari mana di sini fiilnya yang menjadi hal, lalu kalian ambil bentuk bentuk isim fa'ilnya, gitu ya. Sekarang at-tadrib ar-rabi'. Aduh, ini udah siang jadi maaf ya kalau agak berisik ya. At-tadrib ar-rabi'. Hawil hal mufrad fi mayati ila hal jumlah. Nah, kalau ini dia kebalikannya. Hal mufrad dirubah ke hal jumlah. Dakhala al-haju Makkata mulabbian. Halnya mana? Karena ini adalah hal mufrad, bisa ketebak mana yang nakiroh mansubah, lafaz mulabbian. Berarti itu yang menjadi halnya. Sekarang kita rubah dia menjadi hal jumlah. Berarti dakhala al-haju Makata, nggak boleh kita rubah karena itu bukan halnya ya. Halnya adalah mulabbian. Gimana cara merubahnya? Ini dirubah ke hal jumlah. Soebul halnya mana? Soebul halnya adalah al-hajj. Mulabbian itu apa? Mufrad muzakkar. Maka fiilnya itu juga harus bentuknya tetap mufrad muzakkar ya. Mulabbian bentuknya adalah labba yulabbi, fahuwa mulabbi. Kita pakai mudhari aja. Dakhala al-hajju Makkata yulabbi. Nah, kayak gini.
Atau boleh kalian pakai yulabi, boleh juga yang penting kan anu ya, apa halnya jumlah ya. Mana nih garis miring nih? Atau wahua yulabi atau yang penting dari lafadz mulabiannya itu ya, itu tetap ada. Wakot walakot laba ya, ya oke lah. Yang penting ada satu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya tadrib khomis. Tadrib khomis. Hawil fima ya'ti al hal jumlah al ismi ila hal jumlah filiyah. Nah, ini gampang. Ini sama-sama jumlah filiyah. Sama-sama hal jumlah ya. Tinggal rubah ismiyah ke fi'liyah. Waqafa al-qaidu amamal junudi wa huwa syairun biquwatihim. Bagaimana merubahnya? Kita cari tahu dulu mana halnya. Wah, halnya adalah wa huwa syairun biquwatihim. Berarti waqafa al-qaidu amamal junudi. Ini tidak berubah ya, kita tulis ulang. Wa huwa syair. Ini dimulai dengan lafadz huwa, dia berarti jumlah ismiyah disuruh rubah ke fi'liyah. Berarti harus kita mulai dengan kalimat fi'il. Boleh tadi kan bisa apa ya, pakai domir atau wawu dan domir ya. Kalau domir kayaknya domirnya tuh kalau kita lihat contoh-contohnya dia adalah domir munfasil. Berarti langsung domir aja ya. Waqafal qaidu amamal junudi yash'u wa huwa syair. Berarti mufrad mudzakkar. Maka yash'uru. Nah, yash'uru bikuwatihim. Wa huwa syair, kita tinggal merubah menjadi yash'uru. Wa huwa syair adalah jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Kita rubah menjadi yash'uru. Menggunakan bentuk fi'il mudhari'. Tadrib as-sadis. Tadrib sadis sekarang. Kita suruh mengisi dengan syibhu jumlah. Kayak syibhu jumlah, syahatut tuyuro. Ingat, untuk hal itu adalah jawaban untuk pertanyaan kaifa. Jadi jangan sampai terkecoh kalian menjawab fauqa syajaroh misal atau apa gitu ya terserah fauqal bait. Saya melihat burung di atas rumah. Maka itu jawaban aina. Aina tuyur. Aku melihat tuyur yang di mana, burung-burungnya di mana? Oh, fauqal bait gitu, di atas apa namanya? Di atas rumah. Maka ini kurang tepat. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang tepat. Halnya tuh kayak nggak dapet gitu ya. Jadi kita harus membuat pertanyaan kaifa syahatat tuyur. Bagaimana kamu melihat burung-burung? Maka jawabannya yang lebih pas adalah syahatut tuyuroh bin nazarah misal. Gitu. Saya melihat burung dengan kacamata. Ini kan jawaban untuk kaifa, nggak mungkin aina. Aina tuyur, masa tuyurnya dengan kacamata kan nggak mungkin ya. Maka di sini lebih tepat lah ya untuk menjawab titik-titik ini dengan hal, yaitu dengan meletakkan kata tanya kaifa. Kaifa syahatat tuyur, bagaimana kamu melihat burung-burung itu? Syahatat tuyur bin nazara. Saya melihat burung-burung itu dengan kacamata. Gitu. Paham ya? Jadi ingat, harus letakkan kata tanya kaifa untuk menjawabnya. At-tadrib as-sabi. Ini suruh bikin jumlah ya. Kita suruh bikin jumlah hal mansubah bil kasroh. Hal yang mansubnya bil kasroh. Sekarang, hal itu kan hukumnya mansub. Isim yang mansub bil kasroh itu cuma satu. Apa itu? Yaitu jamak mu'annas salim. Ya kan? Yang mansub bil kasroh itu hanya jamak mu'annas salim. Berarti susunan katanya ini harus ada jamak mu'annas salimnya. Misal kita tulis dulu deh hal mansubah bil kasrohnya. Misal karena ini puasa ya, so imatin. Nah, so imatin. Mansub bil kasroh ya kan, dia jamak muannas salim. Lalu kita kasihlah jumlah sebelumnya. Misal ro'aitu atau libat, saya melihat wanita-wanita pelajar putri ya. Saya melihat pelajar-pelajar putri. Ro'aitu tolibati so imatin. Yang mana kondisi mereka itu adalah mereka sedang berpuasa. Atau jaat aja deh. Kalau raya itu tuh nanti kan seakan-akan kondisi kita ya. Padahal bukan kita yang puasa mereka. Oke, kita rubah aja. Jadi jaat. Jaat atau libatu soimatin. Telah datang para murid-murid, kondisi mereka itu sedang berpuasa. Gitu. Ini syaratnya kita lewatin aja.
Oke, demikian silahkan dilatih kepemahamannya, dites pemahamannya dengan mengerjakan tadrib-tadrib yang lainnya yang sudah saya terangkan perintahnya itu seperti apa ya. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah pemahaman kalian terhadap pelajaran nahwu dari kitab Silsilah Ta'limil Lughal Arabiyyah. Ya tutup, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.